Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang pada berduka yang kami hormati, kami muliakan. Tak dapat disebut satu persatu nama lengkap beserta dengan status sosial. Kami cukup menyebut kepada yang kami hormati seluruh keluarga besar daripada almarhum Bapak Insinyur Andi Arpandi Langgara bin Haji Kareng Asis Langgara, yang pada malam ini kita ketahui beliau adalah orang yang berduka sehubungan dengan wafatnya almarhum Kareng Arpandi Langgara atau disebut Kareng Antung. Hadir pula malam ini Bapak Andi Wahab ya dari Jakarta. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu beliau jadi dirjen, saya sempat ketemu di ruangannya dan dijamu oleh beliau. Waktu itu pimpinan-pimpinan pesantren Kareng hadir di ruangan tak. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini bisa hadir bersama. Sekalipun kita masih dalam suasana berduka, nikmat Allah tidak pernah terputus bagi kita sekalian. Malam ini kita hadir dalam rangka membagi duka sehubungan dengan wafatnya almarhum Kareng Antung. Mudah-mudahan kepergiannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya senantiasa dalam keadaan bersabar menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang diuji sudah pasti kalau lolos memperoleh nilai yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar Kareng Asis Langgara diuji pada saat ini dengan wafatnya orang yang dicintainya, yakni almarhum Andi Arpandi. Mudah-mudahan
beliau di dalam kuburnya, berkat doa kita semua mulai dari kemarin wafatnya sampai detik ini, mudah-mudahan menjadi penyebab Allah mengampuni segala dosa almarhum dan membalas segala kebaikan almarhum, sehingga di dalam kuburnya memperoleh kemudahan-kemudahan dari menjawab beberapa pertanyaan dari Munkar wa Nakir. Kematian beliau hari Jumat adalah hari yang istimewa. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hari itu saya telepon Karengipang bahwa suruh bersabar keluarga dan mohon disalati di masjid supaya banyak yang mendoakan beliau, karena tanda kebaikan ada pada beliau wafat pada hari Jumat. Saya yakin bahwa mungkin ada amalan dan ada sesuatu yang pernah diperbuat Karengantong yang membuat Allah ridha kepadanya, sehingga beliau dipanggil pada hari yang mulia, yakni hari Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan malam ini oleh Allah bukan hal yang kebetulan, tetapi sesuatu yang pasti, karena telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz sana 50.000 tahun sebelum kita lahir ke muka bumi. Takdir telah dibentangkan dan ditetapkan Allah yang mutlak terjadi bagi setiap hambanya. Maka pada malam ini kita hadir bersama membagi duka. Sekalipun kita berduka, kita juga bersilaturahim dengan keluarga besar kita di tempat ini. Rasul memberikan jaminan siapa yang ingin diperbanyak rezekinya dan ditambah umurnya, maka perbaikilah silaturahimmu. Maka malam ini insya Allah seluruh yang hadir akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ungkapan Nabi yang mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersilaturahim maka ditambah umurnya dan ditambah rezekinya, insya Allah. Semoga semua yang hadir panjang umur insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita memuji kebesaran Allah hakikatnya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman yang telah ditakdirkan Allah untuk kita adalah sesuatu yang mempunyai ukuran yang pas, di mana Rasulullah mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu sesuatu yang dapat bertambah dan sesuatu yang dapat berkurang. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah yang menambah keimanan dan manakah yang mengurangi keimanan?" Maka Rasul menjawab, yang dapat menambah keimanan adalah orang-orang yang taat kepada aturan agama Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sementara yang dapat mengurangi keimanan seseorang adalah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad diseru untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam bahasa agamanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka malam ini kita hadir bersama bahagian daripada kandungan ayat beramar ma'ruf nahi munkar. Bukankah bertemu di tempat seperti ini adalah untuk menceritakan agama Allah, kehidupan dan kematian yang silih berganti, yang diperuntukkan kepada manusia sebagai sunnatullah yang mutlak terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita memuji Allah, kita kembali bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang apabila disebut namanya tidak pernah kita rugi, selalu kita beruntung. Kenapa? Orang yang banyak menyebut Rasulullah adalah tanda cinta seseorang kepada Rasulullah. Karena Nabi sendiri menyatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa
yang banyak menyebut, yang banyak mencintai sesuatu, maka dia pasti banyak menyebut-nyebutnya. Kalau istri kita adalah jagoan kita, adalah dambaan kita, maka hampir setiap saat kita menyebut nama istri kita. Wahai Siti Aminah yang tercinta. Seorang anak dicinta sama bapak dan ibunya. Kerap kali dia mengucapkan kata-kata yang manis kepada anak dan istrinya, kepada suaminya, karena dia cintai. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, banyaklah menyebut nama Nabi Muhammad, dibingkai dalam satu ungkapan yang suci, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu malam ini luar biasa rahmat Allah, karena kita bersalawat kepada Rasulullah. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka dibalas 10 rahmat dari Allah, dan seluruh malaikat memohon pengampunan. Ya Allah, poroniaki ampun Indosana si kuntu tau macaya salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semua bersalawat kepada Nabi. Yang meninggal ini di dalam kubur menyaksikan yang hadir pada salawat kepada Nabi. Percikan cahaya salawat kembali ke kuburnya, karena antum menjadi bagian dari doa semoga beliau selamat di dalam kuburnya. Ada 3 panggilan. Pertama, kita sering mendengarkan panggilan azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebahagian dari kita beranjak dari tempat duduknya menuju masjid dan tempat sholatnya untuk Allahu Akbar. Panggilan ini kadang juga ada yang menyepelekan. Dia masih lanjut dengan pekerjaan dunianya yang tidak akan pernah berputus, namun pasti akan menyesatkan kita. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih besar daripada Allah, karena kita tinggalkan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, panggilan yang biasa disepelekan orang-orang adalah mereka yang punya kemampuan istita'ah ilaihi sabila. Mereka yang punya harta yang banyak dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena itu panggilan kedua adalah panggilan Ka'bah. Kadang ada orang yang berlomba untuk berka'bah, menuju Ka'bah untuk berhaji dan berumrah. Kadang ada orang memang tidak mau mementongi, karena mati as-salat di Makkah. Padahal sudah cukup dan dia dipanggil oleh Ka'bah. Itu pun masih biasa ada orang yang tidak menginginkannya, tapi ada juga ingin sekali untuk menunaikannya. 2 panggilan ini kadang terabaikan dan kadang terpenuhi. Namun panggilan yang ketiga adalah panggilan malaikat maut. Tidak ada istilah tidak mau. Tidak ada istilah tidak mampu kak. Tidak ada istilah tunggu ya nakku. Tidak ada istilah tunggu kakakku. Semua apabila sampai waktunya, tepat apa yang dibaca Ananda, likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ayatnya. Dia main dirahmati Allah. 3 panggilan ini, yang ketiga adalah panggilan yang pasti, tidak ada kata tolak. Kenapa? Karena yang memanggil adalah Allah, dan kembalilah kamu. Kalau dia orang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan seluruh yang hadir malam ini mendengarkan ceramahku dipanggil, yang memanggil bukan setan, tapi yang panggil adalah Allah.
Mau Bu dipanggil sama Allah, perbaiki ibadahnya Bu. Semua orang pasti mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Jangan dipersoalkan. Setiap yang hidup pasti mati. Yang jadi masalah, apakah ketika kita menuju Allah, betul-betul Allah yang panggil kita atau setan yang panggil kita? Saat sakaratul maut, 79 benderanya setan mempengaruhi seseorang hamba Allah untuk keluar dari agama Islam, lalu dicabut nyawanya dalam keadaan kafir. Tidak sedikit orang yang meninggal dunia beragama Islam, tetapi saat sakaratul maut mereka menjadi kafir karena godaan setan di akhir hayatnya. Makanya jangan terpancing dengan casing. Saya pakai sorban seperti ini dikira masuk surga. Jangan dipandangin ke mereka yang punya tato hari ini. Jangan-jangan kita berasumsi bahwa ini binar, ahli neraka. Yang kita lihat jangan proses di awal, tapi tunggu di akhir saat sakaratul maut, mampu tidak berucap la ilaha illallah. La ilaha. Di situ kita akan lihat siapa hamba Allah yang masuk surga, siapa yang tertunggu dulu waktunya untuk diproses baru masuk surga, dan siapa yang bakal masuk neraka. Ditentukan di akhir hayatnya saat dicabut nyawanya. Kalau malaikat datang tersenyum, wahai karengantong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dicabut nyawanya pelan-pelan keluar. Setelah keluar nyawanya kemana? Ilar rafiqil a'la, kembali kepada Tuhannya yang amat tinggi. Di sana memperoleh pertemanan yang sejati. Siapa temannya ini? Rohnya orang yang beriman yang selamat. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang salihin. Mereka kembali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan almarhum dipanggil oleh Allah. Ya. Ceramah lagi 10 menit. Tidak usah terlalu lama. Ada pesannya Ustaz Sattar tadi, tidak usah terlalu lama Ustaz. Bagaimana Kerengali? Lanjut. Menurut Ustaz Sattar 20 menit mau? Saya langeri. Oke. Kalau begitu saya lanjut balik. Bagaimana Kerengali? Lanjut. Oke. Sekarang saya lanjut. Cuma mau air hangat ini. Saya mau minum air hangat. Masalah mati terdapat 4 kalimat dalam Al-Quran. Kematian itu mempunyai 4 kata. Pertama, ada yang dikatakan al-maut. Al-maut artinya kematian. Kematian orang mendefinisikan bahwa terpisahnya antara nyawa dengan jasad, itulah mati. Ngapa nanti karena mati kerengantung? Karena nyawanya sudah meninggalkan tubuhnya. Itulah kematian. Istilah kematian dalam Al-Quran banyak kali disebut, sebagai 34 kali disebut kata al-maut dalam Al-Quran. Jadi disebutkan kematian itu adalah berpisahnya antara nyawa dengan tubuh. Kemai lampa nyawanya, kemai lampa tubuh. Sabaan tubuh as-salat waktu ribut tayyah, maka kembali dimasukkan ke dalam tanah karena dia berasal dari tanah. Maka Rasulullah mengatakan, kullukum Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bitaqwallah. Apa kata Rasulullah? Kullukum Adam, kamu semua adalah anak cucunya Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Karena itu kalau kau mati nanti dimasukkan ke dalam tanah, karena kembali kepada asalmu adalah tanah.
Dari mana roh? Roh adalah min amri Rabbi. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah Jibril. Jibril sampaikan Muhammad, ini jawabannya. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah Muhammad, ketika ada di antara umatmu yang bertanya tentang roh, sampaikan, qulir ruhu min amri Rabbi, masalah roh adalah urusannya Tuhanku. Maka kita tidak banyak pengetahuan tentang roh, hanya sekedar memahami dasarnya, tapi hakikat daripada roh Allahu Rabbi yang lebih tahu daripada kita. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang mati masuk ke dalam kubur jasadnya, nyawanya naik ke langit. Itulah sampai ada sejarahnya Nabi Muhammad waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karengantong kemari waktu hari Jumat, nyawanya naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai di sana bertemu Allah. Setelah dia diperkenalkan oleh malaikat dengan Tuhannya, maka Karenganton dipersilahkan nyawanya turun kembali, melihat mayatnya besoknya dimandikan, dikafani, disolati dan diantarkan ke kubur. Setelah itu stas penjelasan dia narung, dia udah waktu tanah. Itu mati. Sekarang yang kedua. Kata mati mempunyai juga perkataan selain daripada mati adalah al-wafat. Ya, al-wafat. Terima kasih. Al-wafat. Orang yang mati kadang dikatakan telah wafat. Wafat bermakna selesai misinya, selesai tugasnya. Wafat dapat diterjemahkan dalam bahasa pemerintahan pensiun. Jadi orang yang hidup di muka bumi ini mempunyai misi, mempunyai tugas. Semua kita yang masih hidup belum selesai tugas kita, makanya kita belum mati. Karengantong meninggal dunia karena sudah cukup waktunya, sudah selesai kontraknya, maka dia harus selesai pada hari Jumat kemarin. Disitulah rahasianya Allah, karena tidak ada pernah orang tahu kapan datang kematian pada dirinya. Ustaz sudah pernah mimpi kapan meninggal? Kan tidak. Ananda belum. Yang jelasnya tidak ada yang tahu. Yang diperkenalkan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernapas, yang nyawanya ada, yang masih hidup pasti akan merasakan mati. Kan begitu. Semua kita yang duduk malam ini adalah pasti akan mati, tanpa kecuali. Kita tidak tahu. Itu semua adalah rahasia Allah. Jangan takut mati karena yang hidup dia mati. Ada orang takut mati. Nah kita lampan datar ada yang murah. Lampan terima kuku tidak rati amate. Singkat mengatakan dari amate benar bantai. Ya. Mau kemana pergi? Selalu ada kematian yang menghampiri. Sampai Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, la tansal maut, jangan kamu lupa kematian. Fa innal mauta la yansaka, karena sesungguhnya kematian tidak pernah melupakanmu. Betul tidak? Mau kemana laki mae ko? Andre rek ko na buluk kalau na tamparan. Laki ko mae. Pasti mati ko. Tidak usah takut mati, karena pasti kita mati. Yang perlu kita persiapkan apa bakal kita di dalam kubur. Karena itu. Sementara di dalam kubur yang ditanyakan malaikat Munkar wa Nakir bukan sholat, Pak. Itulah kalau ada orang meninggal biasanya ditalkinkan ya. Biasanya dibaca talkin atau bagian biasa. Apa pertanyaannya di situ? Apa katanya ibu imam ini membaca? Wa marrabbuka wa man nabiyuka. Taruh kami poin. Karena taratan jadi imam guru syarat tahu-tahu. Tidak ada anak muda yang mau, sesetar saja sudah tua tidak mau. Iya. Kenapa ini? Memang pekerjaan orang tua.
Karena pun guru sara kita anak kuliah korona, pun anak muda tadi lagi korona. Tindak baju kita kembali ke tempat itu, mati itu jangan harus suruh mati tentang bagian. Mau bersih mana? Jangan rahmati Allah SWT. Ternyata masuk di kubur, apa yang dipertanyakan? Malaikat mungkar wa nakir tidak bertanya kepada kita bahwa berapa rakaat salatmu, berapa masjid kau bangun, berapa sedekahmu, berapa puasa sunnahmu, berapa tahajudmu. Tidak. Yang dipertanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau begitu ya kita kembali kepada jalannya. Kenapa sampai mungkar menanyakan siapa Tuhanmu? Disinilah perlunya yang dikatakan syariat, tarekah, hakikat, ma'rifat. Siapa yang mengenal Allah, itulah yang berma'rifat. Contoh, saya tanya, siapa nama teman? Jabal Nur. Oke, saya tanya kita, siapa namanya itu yang duduk? Tidak tahu. Jadi kalau saya mungkar, siapa Tuhanmu? Nah, kalau tahu ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang duduk itu mantan sekda, Pak Gani namanya. Yang di sampingnya itu bukan, itu namanya Kerengali. Itu yang gagah orangnya. Masya Allah. Siapa tuh di sana yang pakai kacamata itu ya? Itu pakai sungguh pamiring. Itu cukup terkenal itu. Tidak ada orang penampilannya seperti itu kalau ada acara takziah. Beliau yang paling hebat. Coba bayangkan. Dan siapa MC tadi? Anda tidak tahu. Karendode. Nah sekarang, kalau mungkar bertanya, siapa Tuhanmu? Nah tandre wasanya Allah Ta'ala. Kutun rai pun ada jawab. Inanya sang Allah Ta'ala. Iya untuk sembahyang. Inanya tangan sang Allah Ta'ala. Tutai dengan sembahyang. Jadi tegamat Allah saya sembahyang. Nah sembahyang di perlu. Marabu kainai kareno. Puna memang inosanya Allah Ta'ala. Iya luar biasa gitu. Siapa yang tahu Allah, itulah yang salat. Siapa yang menyanyikan salat, kurang kenal Allah. Siapa yang rajin salat, yang sangat akrab dengan Allah. Begitu ditanya, Merabuka, siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan, Allahu Rabbi. Kenapa Allahu Rabbi? Karena dalam salatnya dia menunjuk, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jangan takut mati, pasti kita mati. Siap tak mati, apa bekalnya Pak? Karena itu Abu Bakar mengatakan, seorang sahabat seniornya Rasulullah mengatakan, man dakhalal qabru bila zadin faka'annama raqibal bahru bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur lalu tidak membawa perbekalan yang cukup, maka ia ibaratnya orang yang pergi berlayar ke tengah lautan tapi tidak mempunyai perahu. Talang kontuya. Seperti itu masuk di kubur tanpa dengan bekal. Bekal yang dibawa bukan harta yang banyak, bukan pangkat yang berjubel, bukan titel yang berjubel, bukan pangkat yang tinggi, bukan kekayaan. Tanpa yang dibawa adalah ketakwaan kepada Allah. Siapa yang bagus takwanya, itulah yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Imamul Ghazali Hujjatul Islam berkata, at-taqwa al-imtisal wa awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirra wa alaniya. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu takwa yang kau peroleh. Sebesar kepertobatanmu, itulah rahmat yang kau peroleh. Sebesar keikhlasanmu, itulah ridha yang kau peroleh. Kemana kau pergi tak akan mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati, penceramah mati, pendengar mati, protokol juga mati.
Mau kemana tidak mati? Ada tongnya dari sombong nah. Nampak tongnya pan salisin na inrang. Yang asal sampai bala nanti menasar-sarai. Sekali nanti tarik pan sana citak kok. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh ulama tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya sebagai Ata, sebagai hambanya Allah, maka dia kenal Tuhannya bahwa saya ada Tuhanku yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salat ki. Manantekan masibut tangur sulinoa iki pamariro nasabalino ji. Lino pamari-mariang akhirat menandungan. Santai mekoca dunia gini. Betul tidak? Lele tahu wajib buntingnya setengah mati. Nampak nyasar nak mode. Sampai ngasar tena. Mengeribi tena. Menyisa tena. Subuh terancam. Ruginya 4 waktu tidak ada. Orang lain yang bagi tangan di tangan di pelaminan yang setengah mati itu. Tolong nak. Mohon maaf itu bagi ibu-ibu. Tapi ya bapak-bapak juga banyak. Ya pun ibu-ibu ni ngapa tersambai anak-anak mes kak. Ikaw yang ngapa tersambai apa mes? Urat nih tuh. Jamaah rahmat Allah SWT. Karengantung telah meninggalkan kita. Karena itu dia telah wafat. Kata wafat dalam Al-Quran disebut sebanyak 19 kali. Coba buka Al-Quran. Yang ketiga, istilah yang berkenaan dengan kematian adalah ajal. Nah itu yang dibaca tadi anak kita. Ajal. Ajal itu apa? Adalah batas usia. Batas usia kita adalah ajal. Sementara umur adalah masa yang pernah kita jalani. Saya tanya, Ustaz Sattar berapa umurnya? 63. Berarti Ustaz Sattar telah melewati kehidupannya 63 tahun yang lalu. Itulah umurnya. Di mana kalian Pandi? Ya kalian Arfandi ini telah meninggalkan kita. Dia telah mengakhiri usianya. Itulah ajal. Seseorang yang mati bukan karena sakitnya. Ada orang yang sakit keras belum mati. Ada orang tidak kena sakit na mati. Cuma kebetulan tak torona di bangkena na mati. Ada juga orang mati sementara menyanyi-menyanyi na mati. Ada juga tidak bisa goyang-goyang na mati kastroki. Ada juga sementara mode-mode na mati. Ina kuaski kamuruna mati. Ada juga orang sementara main pingpong na mati. Ada juga sementara naung di belum telu na mati. Ada juga sementara anak atau anak katinro di hotel kan na mati. Mati lalangi. Ada orang yang sementara sujud na mati. Alhamdulillah. Ada sementara tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dikatakan ilal rafiqil a'la, kembali menemui Allah Tuhannya. Siapa yang tidak mati? Mereka yang tidak pernah hidup. Jadi ajalnya orang pasti datang. Tidak ada orang yang bisa menahan bahwa belum dijangkau ditunggu dulu. Besok pinu mati. Saya di Jerman dulu ini baru cari tiket. Tidak ada. Mati kok. Terakhir bisa sih. Yang keempat. Istilah kematian bersangkutan dengan istilah ar-raj'i. Karena itu di Quran sebanyak 4 kali disebut. Kata raji'un, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sunnah hukumnya orang Islam apabila mendengar sesamanya Islam meninggal dunia, maka dia sunnah memperoleh pahala jika dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kikanangi jeng inna lillahi rom. Ada tuh orang di telepon, weh, mereka nakam narapikian, nakam naibunoi. Ngapa lo heran kan mana kan kasih orang mesti cerita. Jangan kan itu yang bertanya cerita. Kau dikali bagi jangan dijawab nak foto isi. Kita bangga kan?
Maka kata yang paling berpahala adalah ayat Al-Quran Al-Baqarah 156 yang menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sekarang kita masuki sedikit pemahamannya. Anakku, malam ini dari mana, nak? Dari mana ke sini? Dari pondok mana? Imam Nabi. Oh, berarti di di pondok apa namanya? Iya, Puri Lembang. Anda dari sana? Oke, Anda mau tinggal di sini? Tidak. Jadi kalau sudah acara kemana? Pulang. Selesai misi Anda. Anda telah wafat sebentar pada jam tertentu di tempat ini dan Anda akan kembali ke Puri. Betul? Pak Ali Imran dari Beklang ke sini malam ini. Keberadaannya di sini sementara, tidak kekal. Sebentar setelah acara pulang. Saya dari Moroa jauh-jauh ke sini karena Karinipang panggil Kak. Maka saya hadir malam ini, insya Allah setelah misi saya berdakwah, saya pulang ke Moroa. Kalau begitu kita kembali pahami ayat ini 156, di mana Allah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa wahai manusia seluruh yang saya ceramai malam ini kena ayat ini, bahwa wahai manusia kau adalah milik Allah, kau dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Betul tidak? Semua kita akan kembali, Pak. Makanya ada istilah mengatakan telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang berpulang ke rahmatullah? Hamba Allah. Jadi pun Kristen telah berpulang ke rahmatullah, Baba. Tidak bisa. Jangan asal menempatkan kata ke rahmatullah, kembali kepada kekasihnya Allah, ke pengamasian Allah Ta'ala mau terenjoy. Apakah yang bukan Islam juga kembali kepada itu? Tidak. Karena nyawanya tertahan, tidak sampai di langit, bos. Sejele-jelenya Islam masuk surga, Pak. Amin. Iya. Sejele-jelenya orang Islam, Pak, masuk surga, Pak. Bagaimana dia, Bu? Betul. Oke, Mi? Betul. Sejelek-jeleknya perbuatanmu kalau kau beriman pasti masuk surga. Itu pahamnya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Jadi biar banyak dosanya, ini biar banyak dosanya yang penting Islami. Oh begitu. Jadi biar minum balok, ini biar. Tapi Islam masuk surga. Biar sabu-sabu, ini biar. Karena di Islam pasti masuk surga. Cuma di simpang kalau di neraka dicuci semua dulu perbuatan dosamu, bersih itu baru kau dipersilahkan masuk surga. Di mana jenis ini siapa sak tahu dia ini cuci di blender. Inak ke lagi nih Ustaz nanti na jaminan kan sebenarnya tahu enggak? Karena semua kita pasti lewati neraka dan tidak ada yang langsung masuk surga. Jatuh semua dulu. Iya, jatuh semua. Jangan kami api neraka, Pak. Puntun rokok saja dinya setengah mati. Bambanda. Apalagi api neraka. Nampaknya itu dari kawannya ya mentuang kilain juga pepe kameria. Capu-capu kelas mail kembali. Tunu Pak. Saking pepe na tunu tapi anda nalik pikirin kau kehintekan mamnya pepe langkan rea mukumin berani. Mati na tunu kalau kuno. Tapi pakai ngandre na pasti na panisuk lantai. Lapas entran na. Luar biasa nikmatnya. Andek na sadar na kana mantan tu cidong talung papa mi kaluru pupusu. Ande tu ni sengku ni pipik langkan dari sampai yang kasambang dari masih kita tentang cidong. Ya. Betul? Bapak ini ya, Allah lo nampalan toga. Yang Adindra, tapi kita cipalu acan tadi mau koin. Hayal salari masih itu menjelang paluan na jama. Andre na nasara na kaya kape pegal ndri bayan ka Andre ko. Betul? Berarti nang ngawangan tu mati tapi tadi nalik betul, Pak. Makanya tuh Pak, pekerjaan yang sia-sia kalau ada orang meninggal dunia diantar ke kuburannya kita ketawa-tawa di belakang dengan teman-teman. Pekerjaan sia-sia. Dilarang oleh Rasulullah. Jangan ketawa-ketawa.
Makanya kalau ada temanmu suka kasih ketawa, hindari pada saat mau pemakaman. Karena itu dosa. Yang diinginkan oleh Rasulullah, ketika kita meninggalkan rumah, ketika kita membawa seorang mayat ke kuburan, yang terucap di dalam hati kita mengingat Allah, seraya mulut kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Mati ni kalau turunkan nama aku mati murah gitu doa ya di. Ya. Kapun anak kilalun kaki. Kamu juga apa keren? Benar kata keren deh. Langur ya? Lah dewasa. Punna dewasa tahu sasaktar. Lah toy. Punna tua langur keren lagi. Lama teki. Cece. Anu toa menguruk na sang indomento na parutu su tau toa muran nenji kaya. Anu langak jamo arasa pota mandre korina beser. La capu minyawan sang politik ni parutu su tau muran nenji kan dan langak jantuka. Siapkan dirimu, kau mau mati. Siapkan bekalmu, bagaimana salatmu, mengajimu, bagaimana istighfarmu. Kurang puluh tahun kau tukar doraka kepada Allah Ta'ala. Kenapa tidak salat tobat? Kenapa tidak mandi tobat? Nah biar banyak kita punya dosa. Kalau kita bertobat kepada Allah diterima Pak. Itu enaknya Islam. Mana boleh si kura buluk tinggi na dosa ta dorakata Allah Ta'ala. Kalau betul-betul tobatan nasuha, Allah hapuskan seluruh dosamu dan kau berhak masuk surga. Iya kan? Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh. Kenapa? Mereka itu telah diampuni dosanya karena meminta tobat kepada Tuhannya, dan mereka diganti dosanya menjadi pahala dan dipersilahkan masuk surga. Hebatnya itu tobat ya. Kamu nanti kamu dorakata, insya Allah kalau tobat masuk di surga Pak, jangan ragu. Jaminan Rasulullah SAW. Cuma teki tobat ki. Inilah tobat muka penggau kami kisah. Anda lah terima Allah Ta'ala kami juga. Tobat yang diterima satu kali Pak. Makanya pelan-pelan ini dalam hidup ini ada dua ini Pak. Ada seorang ahli ibadah ujung-ujungnya masuk neraka. Ada seorang pelacur masuk surga. Bagaimana ceritanya Ustaz? Ceritanya begini. Ada seorang pelacur kembali dari tempat pelacurannya. Tiba-tiba dia melihat anjing kehausan. Dengan hati yang ikhlas, dia kasihani itu anjing. Dia pergi ambilkan air, baru dia kasih minum itu anjing. Karena perbuatannya ini dinilai oleh Allah sebuah keikhlasan, maka Allah mengampuni dosanya, ditetapkan masuk surga. Subhanallah. Kong konjinya apa ibu? Ante kami pas sabudin siala yang biasa disebut kerentiro. Tiap hari kasih minum-minum orang. Iya, kasih makan-makan orang. Canggoreng, minyak apa nakero. Iya. Itu bagaimana itu anjing saja dikasih minum, nah luar biasa pahalanya. Bagaimana kalau Ustaz Sarudin dikasih minum? Enak kan? Dapat pahala. Saya minum ini karena Allah, saya niatkan pahalanya ini yang saya minum untuk karenganton di kubur. Jadi pernah mau mereka, amplop Ustaz niatnya keringantum. Kan begitu. Jangan tersinggung, tapi merasa boleh. Ya kan karena kita mumpung ada dirjen sekjen di sini. Karena Wahab, iya, saya kenal pribadinya beliau. Saya senang sekali, baru sepatah dua kata di Jakarta kata-katanya di depanku. Saya sangat tertarik, cuma tidak ada memang waktu untuk bertemu. Karena terlalu mahal beliau di Jakarta tinggal. Dan kalau datang di Banten tidak ku tahu. Itu satu. Ada tuh. Pas sampai tahajud, rana akan lupa. Kenapa ya? Karena kebetulan pelihara ibu kucing tidak kasih makan ibu kucingnya, mati kucingnya, masuk di neraka. Sekarang orang Banten teman-temannya beli kucing.
Betul tidak? Silakan, tidak dilarang. Kasih makan mami. Gappa main kau pernah tarang apa di Mangkasar kau pejabat kan? Si minggu lapan di Jakarta tenang pakai kucing nu mate ranaka. Awas. Makanya macam kucing ini dilepas saja, jangan dikurung. Lepas. Jadi ada dua ini, ada orang karena anjing dia masuk surga, ada orang karena kucing masuk neraka. Silakan pilih yang mana kita suka. Neto mau dibantain, tau malikungkung, merah maritato. Ingat status hukumnya perlu ini. Seseorang yang menjual yang haram tidak diperkenankan dalam Islam. Hasilnya tetap haram. Ini perlu ini, saya harus sampaikan. Tugas saya ini sebagai mubalik. Sampaikan orang. Tidak boleh. Kita ini muslim dong. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas. Haram juga jelas. Kenapa kau kasih bengkok-bengkok dirimu? Nama kau masuk surga. Oke Mi? Terakhir. Kematian sesuatu yang pasti. Apa yang kita bawa bekal masuk di dalam kubur, karena tidak ada yang paling hebat keringantung kemarin malam Sabtu. Malam Sabtu bagi seorang hamba Allah keringantung adalah malam yang paling mengerikan. Dan siapapun masuk kubur, malam pertamanya itu malam yang paling mengerikan. Bayangkan Pak, tidak pernah kita ketemu malaikat maut kita ketemu. Tidak pernah kita dalam hidup tak ketemu dengan mungkar wa nakir ketemu. Pas di dalam kubur sendirian ki. Dende batu bintu main rin palu-palu natap pasami tawa. Ya, siapkan diri Pak. Tidak ada orang bersih Pak, di semua ada dosanya orang, tapi minta taubat kepada Allah. Tidak ada orang yang sempurna Pak, semua punya kekurangan. Tapi mari kita mengisi waktu hidup kita sebelum mati. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ibu, perbaiki hubungan tak dengan suami tak Bu. Biar banyak tahajud tak kalau lelaki sama suami tak Bu, tidak bisa masuk surga Bu. Iya, biar Senin Kamis Bu. Iya. Oh naik ke tindan Bu gurunya. Hanya nyarok ya. Tapi ingat Ibu, bukan di situ sampainya di ceramah. Masih ada serang baliknya. Nabi lagi Nabi bukahi umatku kalau laki-laki nanti tidak sayang istrinya. Banyak tuh laki-laki tidak nasayang istrinya. Nasayang nih kalau di rumah, di sana di hotel lain lagi pecinit nah. Itu tidak nasayang istrinya. Bahaya tong itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Boleh beristri lebih dari satu, tapi sah-sah saja. Cokok-cokok setengah sah. Tergantung. Ada kan? Baik. Yang paling terakhir saya mau minta kepada seluruh yang hadir. Mari kita merenung sejenak bahwa apa bedanya Karengantum dengan kita. Karengantum hamba Allah, punya tubuh, punya nyawa, sama dengan kita. Kalaupun Karengantum wafat penyebabnya karena sakit, itu hanya sebab. Tapi intinya sudah sampai ajalnya. Tidak ada yang pernah memperkirakan Karengantum meninggal hari itu. Betul tidak? Karena tidak ada orang meminta mati. Semua berjalan apa adanya sampai periki selesai. Karena itu merenung sejenak. Kira-kira berapa tahun di umur yang akan datang ini? Berapa yang lalu? Dan berapa yang akan datang? Rahasianya Allah. Masa kita mau main-main ibadah Pak? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dengar Pak. Dengar. Yang dengar corongnya masjid azan wajib sholat di masjid. Kecuali yang sakit keras, hujan lebat, kondisi negara tidak aman, boleh tidak. Tapi sepanjang aman-aman, kesana kita. 20 derajat pahala yang kita peroleh ketimbang salat sendiri di rumah. Maka adalah di akhirat nanti di padang mahsyar, matahari dari kepala manusia tinggal sejengkal, maka panasnya amat sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Dikumpullah semua manusia, mulai dari manusia yang
rapat, dikumpul, semua binatang hadir, semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Bersap-sap mereka. Mereka berbaris-baris. Ada barisannya orang Islam, ada barisannya orang munafik, ada barisannya orang kafir, ada barisannya binatang yang bernama anjing, ada yang bernama dengan babi, ada ular. Semua bersap-sap. Berapa hari kita di padang mahsyar? Bukan 1 hari, miliar tahun. Berapa perhitungannya Ustaz? Kata Quran surah As-Sajdah ka'alfa sanatin mimma ta'udun. 1 harinya akhirat seimbang dengan 1000 tahunnya dunia. Kalau ente disiksa di padang mahsyar 1 hari, hitungannya sama dengan derita 1000 tahun dunia. Ya Rabb, apa yang terjadi? Maka berdirilah safnya orang kafir. Orang kafir mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqani kafira wa lam yakhluqni munafika. Saya bersyukur kepada Allah. Ya, karena saya menjadi orang Islam dulu. Saya bersyukur kepada Allah karena menjadi Islam, ditakdirkan Allah menjadi Islam. Saya tidak ditakdirkan menjadi kafir. Orang kafir juga dengar pernyataan Muslim, apa katanya? Alhamdulillahilladzi khalaqani kafira wa lam yakhluqni munafika. Saya bersyukur kepada Allah karena Dia telah mentakdirkan aku menjadi orang kafir, tidak menjadikan aku sebagai orang munafik. Sehina-hinanya orang kafir masih lebih hina dong orang munafik. Kenapa orang munafik? Dia mengakui ada Allah, tapi dia mendustai Allah. Itu orang munafik. Apa yang terjadi? Orang munafik juga berdoa, Alhamdulillahilladzi khalaqani munafika wa lam yakhluqni qalban. Saya berucap syukur kepada Allah karena masih menciptakan aku sebagai orang munafik. Semunafik-nafiknya saya adalah manusia dibanding saya diciptakan menjadi anjing. Ya tak? Logikanya kan begitu. Maka anjing juga ternyata diterjemahkan apa katanya? Alhamdulillahilladzi khalaqani kalban wa lam yakhluqni hinsira. Saya bersyukur munafik jadi anjing, tidak jadi babi. Sejelek-jeleknya anjing munafik ada perwakilannya masuk surga. Anjingnya wali 7 Kitmir namanya. Tersinggung tongi babia. Apa nakana bawia? Nabalangga tanpa ditahuan jo bawia. Nakana bawia. Alhamdulillahilladzi halakani insira wa lam yakhluqni tarkus salah. Nakasyukura amuji mari Allah Taala. Karena panjara bawi ya. Tengah jana panjari atau tangin-tengin sampai 5 waktu. Ngapani? Masih mau kok? Sejelek-jeleknya kafir masih jelek munafik, sejelek-jeleknya munafik masih jelek anjing, sejelek-jeleknya anjing masih jelek babi, sejeleknya babi masih ada yang lebih jelek daripada babi. Mereka yang namanya manusia yang tidak mendirikan sholat 5 waktu. Silahkan kita camkan ceramah ini. Tidak usah lama-lama, sedikit saja biar semua kita paham. Saya tidak berkewajiban menyadarkan Bapak karena itu haknya Allah. Kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang dititip Allah kepada saya berupa ilmu yang sedikit ini. Semoga menjadi berkah bagi kita sekalian, khususnya bagi pribadi saya. Pak, Ibu, suruh istri tak sholat. Bu, ingatkan suami tak sholat. Bapak Ibu, wajib bagi kita menyuruh anak-anak kita sholat. Tanggung jawab di akhirat Pak, Bapak dan Ibu di akhirat tanggung jawab tentang anak-anaknya. Kontrol anak kita sudah sholat nak belum? Sholat kina saya yang disiksa nanti nak kalau kita tidak sholat. Makanya muru auladakum bis sholat. Suruhlah anakmu mendirikan salat usia 7 tahun. Apabila genap 10 tahun tidak sholat, maka pukullah dengan mendidik kepada anakmu. Maka perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat 5 waktu. Saya kira kepada seluruh hadirin, khususnya keluarga besar Karengasih Selanggaran, saya banyak berharap mudah-mudahan beliau-beliau ini dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Kareng Kaca dan seluruh keluarganya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kareng Arpandi yang telah wafat mendahului kita, mudah-mudahan berkah doa kita malam ini beliau menjadi tenang di alam kubur sana. Sanak najai taubat tundrin di tampak empat doang ngangi Karengantong. Itu sebuah tanda bahwa Karengantong pasti adalah orang baik. Saya begitu dengar bahwa Karengantong telah meninggal dunia, saya harus berusaha ke sini mendoakan pada hari itu. Karena bagi saya semasa hidupnya Karengantong biasa kan kasih makan contoh. Iya. Biasa kan kasih makan contoh. Ku ingat contohnya, saya harus balas karena orang ini pernah baik kepada saya. Maka kita Islam kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikannya. Sebagaimana Karengannya. Saya kira begitu. Tapi pemukuran dijangkit dulu bagi supaya konsentrasi berdoa. Ditunggu dulu ibu di pengukuran kira bagi sana dulu putaran nompak bagian tak, tapi pengukuran rom supaya doa ini sampai ya, karena semua yang hadir telah ikhlas untuk berdoa. Jadi kalau ada kesalahan kekurangannya Kareng Arpandi, mohon maaf ya, jangan sampai ada pernah kata hilaf keluar membuat kita tersinggung, maafkan dia. Tidak ada gunanya dendam, tidak ada, tidak menyelesaikan persoalan. Dan warisan yang paling buruk adalah permusuhan yang kita bawa ke akhirat. Selesaikan di dunia, seakan tidak ada masalah sampai kita wafat semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي المرحوم Andi Arpandi Langgara bin Haji Kareng Aziz Langgara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya almarhum Andi Arpandi Langgara bin Haji Kareng Aziz Langgara. Ya Allah, masukkanlah ke dalam golongan hamba-Mu orang-orang yang Engkau terima, yang Engkau ampuni segala dosanya, yang Engkau terima tobatnya. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anaknya menjadi orang yang bersabar dalam menanggulangi yang namanya musibah ini. Ya Allah, kepada seluruh hamba-Mu yang hadir pada malam ini, keluarga, kerabat daripada almarhum, berikanlah ya Allah pengampunan pula atas segala dosa dan hilapnya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami semua adalah orang-orang yang namanya menjadi calon-calon penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
Ya Allah, seluruh yang hadir pada malam ini, ampunilah dosanya ya Allah. Rahmatilah kehadirannya di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jika mereka punya masalah sebelum hadir di tempat ini, maka berikanlah solusi terbaik dalam kehidupannya ini ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, maka sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah, bagi mereka yang tertunda doa-doanya tak terijabah, maka ampunilah dosanya dan ijabahlah permohonan dan doanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada seluruh yang hadir pada malam ini, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maafkan saya jauh daripada kesempurnaan, milik saya manusia, dan segala kebenaran hanya kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Maafkan jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.